Selamat datang di channel Review Wanyaran. Oi gente, dalam bahasa Portugis, dalam bahasa kita, hai masyarakatku. Gimana kabarnya? Tentunya udah pada kasih makan ya anak-anak. Film Gundala merupakan film patriot pertama dalam jagat sinema bumi langit. Jalinan film-film tentang jagoan dan pendekar dari cergam Indonesia legendaris. Kembalinya karakter ciptaan Hasmi ke layar lebar ini diharapkan dapat memperlihatkan ke generasi baru bahwa Indonesia mempunyai karakter jagoan yang layak dibanggakan. Setelah Gundala ini akan ada film-film lain dari karakter yang ada di jagat sinema bumi langit yang siap diproduksi serta dikenalkan kepada masyarakat. Untuk jilid 1 ada Sri Asih, Godam dan Tira, Si Buta dari Gua Hantu, Patriot Taruna, Mandala Golok Setan, dan Patriot. Jadi tunggu aja ya film-film keren itu rilis. Gundala diperkenalkan lewat seri komik Gundala Putra Petir karya Hasmi yang pertama kali rilis pada tahun 1969. Ia diceritakan sebagai insinyur bernama Sencaka yang berambisi mencari serum anti petir. Nah, kalau di film Gundala ini, Sencaka mendapatkan kekuatannya saat tersembar petir. Pasti pada penasaran nih gimana ceritanya. Yuk simak videonya sampai selesai. Cikimot. Cerita ini berawal dari seorang anak kecil yang berlari-lari bernama Sencaka. Ia mengejar ayahnya yang sedang melakukan demo dengan rekan-rekan ayahnya. Ayahnya menuntut keadilan gaji buruh yang mana gajinya tidak bisa dibilang layak dan tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Sebenarnya ayahnya Sencaka tidak ingin ada keributan, tapi salah satu rekannya melempar para penjaga itu dengan batu dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Pertengkaran mereka terhenti saat pimpinan pabrik itu berteriak dan memperbolehkan masuk dua rekan perwakilan mereka. Berselang 3 hari kemudian, setelah rekannya masuk ke pabrik itu, ternyata mereka berdua tidak pulang-pulang. Kemudian rekan-rekan ayahnya yang lainnya mengajaknya untuk menyerang ke pabrik tersebut. Ayahnya berangkat bersama rekan-rekannya, sedangkan Sencaka dan ibunya pergi ke rumah istri rekan ayahnya yang belum pulang. Ternyata rekan ayahnya itu berkhianat hanya demi uang. Ternyata itu hanyalah jebakan agar ayahnya menyerang ke pabrik. Sehingga pimpinan pabrik itu mempunyai alasan buat membunuh ayahnya Sencaka. Mungkin pimpinan pabrik itu mengira kalau ayahnya Sencaka lah yang memprovokasi rekan-rekan lainnya. Sesampainya di depan gerbang pabrik, terjadilah keributan antara para penjaga gerbang dan ayahnya serta rekan-rekan ayahnya. Keributan tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ada seseorang yang berkhianat di antara rekan ayahnya menusuk ayahnya Sencaka dengan pisau dari belakang. Karena kehabisan darah, ayahnya Sencaka meninggal dunia. Sencaka kemudian berlari mendekati ayahnya yang sudah terbaring mati. Sencaka sangat marah. Dia mengambil salah satu perisai yang terjatuh ke tanah. Kemudian ia berteriak dan kemarahannya itu mengeluarkan percikan petir. Sampai-sampai semua perisai para penjaga pun retak. Setelah kematian ayahnya, tidak lama ibunya mau pergi ke luar kota. Karena ada yang menawarkan kerja untuk ibunya. Dan ibunya bilang kalau kepergiannya hanya 1 hari saja. Beberapa hari kemudian, ibunya tak kunjung kembali. Sencaka tinggal sendiri di rumah tanpa apapun yang bisa dia makan. Kemudian istri teman yang mengkhianati ayahnya kemarin membawakan makanan untuk Sencaka, namun malah ditendang oleh Sencaka karena dia tahu kematian ayahnya kemarin disebabkan karena suaminya. Pada malam hari, Sencaka memutuskan untuk meninggalkan rumahnya
dan mengadu nasib hidup sendiri di kota yang penuh dengan kekejaman. Sencaka mengamen untuk bisa membeli makan, namun dia malah dikejar oleh para anak-anak jalanan dan kemudian memukulinya. Tidak lama, datanglah seorang anak muda yang bernama Awang membantunya. Awang mengajarkan ilmu bela diri kepada Sencaka agar dia bisa menjaga dirinya sendiri nanti. Awang berpesan, jangan ikut campur urusan orang jika tidak ingin hidupmu susah. Pesan Awang itu selalu Sencaka ingat sampai ia dewasa. Sencaka sudah beranjak dewasa. Ia bekerja sebagai security di salah satu perusahaan surat kabar di Indonesia. Sejak ia diberi pesan sama Awang dulu, Sencaka tidak pernah ikut campur dengan urusan orang. Walaupun sering ia melihat kejahatan merajalela di depan matanya sendiri, dia tetap acuh akan hal itu. Pada suatu hari, tepatnya di waktu pagi, dia mendengar gadis tetangganya sedang dianiaya oleh 2 orang laki-laki. Karena ia merasa kasihan dengan gadis itu, dia membantunya dan menghajar 2 orang laki-laki itu. Saat Sencaka jaga malam, datang kembali orang yang tadi siang dihajarnya. Mereka membawa banyak anak buahnya dan kemudian menghajar Sencaka habis-habisan. Kemudian membuang Sencaka dari atas bangunan yang sangat tinggi. Saat Sencaka pingsan pada malam itu, tiba-tiba hujan badai beserta petir datang. Kemudian petir tersebut tepat beberapa kali mengenai kepala dan pundaknya Sencaka. Saat Sencaka bangun, dia tidak sadar apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, saat Sencaka berjalan ke pasar, tiba-tiba ada lagi orang-orang yang menghajarnya kemarin. Ternyata orang-orang tersebut adalah preman-preman pasar di sana. Preman itu terkejut karena mereka mengira kalau Sencaka sudah tewas. Mereka kemudian kembali ingin menghajar Sencaka. Namun di sini Sencaka bisa dengan mudah mengalahkan preman-preman itu yang jumlah keseluruhannya kurang lebih ada 30 orang. Sencaka kemudian kembali ke tempat kerjanya dan ia bercerita dengan teman kerjanya di sana kalau ia habis berantem dengan 30 orang preman. Dia sendiri pun bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Teman kerjanya tersebut tidak mempercayai akan hal itu. Kemudian ia malah memukul kepalanya Sencaka. Aduh, bapak. Karena perlawanan Sencaka itu, sehingga membuat para preman itu membabi buta berbuat onar. Mereka membakar semua pasar di malam hari. Kemudian Sencaka sudah bertekad akan menggunakan kekuatannya untuk membantu banyak orang. Masalah demi masalah dia bisa memberantasnya. Dia mencari semua orang yang terlibat pembakaran pasar. Namun saat petir datang dia masih belum bisa mengendalikannya. Tanpa disengaja, saat dia menyentuh sebuah besi, petir yang menyambarnya tidak membuatnya terasa sakit. Akhirnya dia tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Dia membuat kostum sesuai dengan keinginannya agar bisa mengendalikan saat datangnya petir. Jadilah sebuah kostum sehingga bergelarlah dia seorang Gundala Putra Petir. Gundala sudah semakin jauh menyelidiki masalah ini. Satu persatu musuhnya bisa dia kalahkan. Tiba saatnya. Sekarang dia tahu siapa dalang di balik semua ini. Musuh terbesarnya adalah yang bernama Bengkor. Bengkor sangat banyak mempunyai anak-anak angkatnya yang kebanyakannya berasal dari anak-anak yatim. Dia mendidiknya dan sebagainya. Sebagian banyak orang menganggap kalau dia itu adalah Tuhan. Bengkor memiliki ratusan panti asuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kemudian anak yatim tersebut dia jadikan tentaranya yang siap bertempur kapan saja ia membutuhkan. Bengkor menyuruh orang-orangnya menaruh serum abnormal di tempat stok beras, sehingga semua wanita hamil yang memakan nasinya nanti akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Ada aja manusia kayak gini ya pikirannya. Kemudian sebuah rumah sakit membuatkan sebuah vaksin yang akan membuat semua wanita hamil yang meminumnya katanya akan sembuh. Para penduduk berebut ingin mendapatkannya. Padahal rumah sakit itu pun di bawah kendali Bengkor. Jika semua wanita hamil menggunakan vaksin itu, maka anak-anak itu sudah dipastikan lahir dengan keadaan yang lebih parah tidak bermoralnya. Hanya ada satu cara
untuk menghancurkan semuanya itu, yaitu dengan kekuatan Gundala. Gundala mencari-cari di mana dia bisa mendapatkan salah satu vaksin tersebut. Kemudian dia mendapatkan salah satu mobil yang membawa vaksin tersebut dan kemudian ia mengejarnya. Namun Gundala terkena tembakan dan kemudian motornya terjatuh. Tiba-tiba datanglah seorang gadis menghadang dari depan mobil itu sehingga membuat mobil itu terbalik. Banyak yang bilang kalau perempuan yang muncul itu adalah Sri Asih. Gundala menghampiri mobil itu. Kemudian dihancurkannya lah vaksin tersebut dengan segenap kekuatannya. Di akhir film, seorang pria yang bernama Ghazul membangunkan seorang legenda yang bernama Ki Wilawok yang sudah ratusan tahun terkubur, yang mana badan dan kepalanya dipisahkan dan terkubur sudah ratusan tahun. Dia membangunkannya dengan menggunakan darah Gundala. Tunggu aja ya, kayaknya kelanjutan film-film Bumi Langit ini akan semakin menarik. Gimana teman-teman? Film-film dalam negeri juga tidak kalah kan dengan film barat. Pokoknya I love you Indonesia. Sampai jumpa lagi di next video.